Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Trisno. Di sini kita akan bahas terkait dengan LMS pada aplikasi Bima. Nah, Bima ini adalah sistem bimbingan belajar mandiri. Nah, sekarang kita mulai saja. Kita masuk ke aplikasi Bima. Nah, kita klik Bima dengan domainnya adalah LMS tripbima.bkbn.go.id. Nah, teman-teman, di sini kita ada layar seperti ini, ada Bima, ada kategori. Di sini dari mulai kesehatan, konsentrasi dan sebagainya sampai ke pengelolaan program. Kemudian teman-teman kalau misalkan belum memiliki akun, maka harus login dulu. Nah, di sini. Nah, jika teman-teman belum punya akun, maka teman-teman itu bisa klik belum punya akun. Nah, klik belum punya akun, nanti akan muncul seperti ini. Nah, nanti di sini ada nama awal, nama akhir, kemudian masukkan email, kemudian masukkan password. Contoh di sini misalkan nama saya Sutrisno, karena berhubung tidak ada nama akhir, berarti sini strip saja. Emailnya ini sudah, kemudian passwordnya misalkan ini, terus ini sampai sama. Nah, sama, kemudian nanti daftar. Nah, nanti ketika daftar ini akan muncul, misalkan muncul error atau muncul email sudah terdaftar. Ini abaikan saja, nanti tinggal teman-teman masuk ke masuk lagi ke menu login ya. Nah, menu login. Nah, karena di sininya misalkan muncul, nanti jika ada muncul Sidika, maka teman-teman tinggal ganti di sininya jadi LMS strip bima.bkkbn.co.id, jangan masuk ke Sidika. Nah, nanti masuk ke ini, klik saja, maka muncul seperti ini. Nah, nanti masukkan email yang tadi sudah daftarkan. Misalkan di sini saya sudah daftar email, seperti ini emailnya. Kemudian passwordnya, boleh ingatkan saya, langsung login. Nah, login nanti akan masuk seperti ini. Di sini ada namanya, kemudian tampilan seperti ini. Nah, karena kita sedang melaksanakan pelatihan rumah data kependudukan, berarti nanti teman-teman tinggal klik rumah data kependudukan. Nah, ya. Atau misalkan setelah ini teman-teman jika misalnya pengen pelatihan apa lagi, kalau misalnya selesai bisa berganti dengan kelas yang baru. Ini silakan dipilih saja. Nah, karena kita sekarang akan melakukan pelatihan pada rumah data kependudukan, maka kita klik rumah data kependudukan. Nah, karena berhubung saya sudah masuk, jadi teman-teman di sini nanti ini di sininya masuk kelas ya. Masuk kelas. Oke, saya berikan contoh karena saya ini sudah masuk kelas, kita cocokkan misalnya kelas yang lain. Kita contohkan kelas yang lain yang saya belum masuk, misalkan saya akan masuk ke saya searching dulu di sini. Rumah data. Misalkan di sini ada pengolahan data rumah data ya, kita klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini, ikuti kelas. Nah, karena saya belum mengikuti kelas, maka saya akan klik ikuti kelas. Nah, akan muncul seperti ini. Ini sebagai bahan konfirmasi, maka silahkan ikuti kelas. Kemudian muncul seperti ini. Ini klik ke halaman pembelajaran. Nah, nanti akan muncul seperti ini, review kelas ya. Karena berhubung rekan-rekan akan melakukan di kelas yang rumah data, maka kita kembali ya ke rumah data. Nah, ini seolah-olah teman tadi sudah masuk ya, sama seperti ini. Kemudian lakukanlah setelah ini, lakukanlah start ya.
Start, maka di start ini akan ada beberapa menu ya. Menu yang pertama adalah pretest. Nah, pretest ini wajib diikuti ya. Setiap yang mengikuti kelas, silahkan teman-teman melaksanakan pretest. Nanti soalnya ada 5 soal dikerjakan ya. Misalkan ini saya nilainya 20 yang pertama ya. Nah, nanti setelah itu teman-teman mengerjakan yang lainnya. Dibuka saja misalkan pengertian rumah data, dibaca sampai dengan akhir ya, sampai dengan 7 slide. Kemudian ini kita max completekan ya. Berarti kita sudah melaksanakan pengertian rumah dataku. Selanjutnya video pengenalan rumah dataku. Silahkan dilihat, Halo, ditayangkan. saya Rudi. Kalau sudah nanti Selamat tinggal di datang di max video pembelajaran complete rumah ya. data. Maka ini akan checklist. Berarti ini sudah dilakukan. Selanjutnya materi konsep dasar rumah dataku ya. Tinggal nanti teman-teman mas completekan, nanti akan muncul seperti ini ya. Konsep rumah dataku ada 5 slide, tinggal nanti teman-teman baca saja, dipelajari kaitan dengan masalah konsep dasar rumah data. Selanjutnya materi kelima yaitu klasifikasi rumah dataku. Klik, kemudian baca-baca ya, klasifikasi rumah dataku, kemudian mas complete. Nah, kemudian setelah itu lanjut ke materi 6 ya, sama materi 6. Kemudian nanti seperti biasa dibaca, kemudian max complete. Selanjutnya langsung ke post test. Setelah dipelajari semua, masuk ke post test. Masuk ke post test, di post test rumah dataku ya. Masuk ke post test. Nah, di sini Bapak Ibu silakan kerjakan soal ini sampai misalkan hasilnya nanti ini kurang dari 100 ya. Bisa ulangi tes. Silakan ulangi tes sampai nilai skornya 100 ya. Kalau sudah nilai 100, nanti teman-teman tinggal kembali. Kemudian nanti akan muncul di sini sertifikat. Nah, maka teman-teman akan mendapatkan sertifikat. Nah, itu seperti itu. Ini kalau misalkan lagi bagus, sertifikatnya akan muncul ya. Nah, ini saya buka sertifikatnya. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini sedang ada perbaikan kayaknya ya, sertifikat seperti ini muncul. Nah, ini nanti akan muncul sertifikat. Nah, inilah sertifikat sebagai bahan dasar bahwa teman-teman sudah melakukan pembelajaran secara mandiri pada LMS Bima ini gitu ya, kaitan dengan materi rumah dataku. Oke, itu kira-kira teman-teman kaitan dengan penggunaan LMS pada materi rumah dataku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.